Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah. Semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah, karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, materi yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6 Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga Allah katakan, rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah, berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena hianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta, tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret? Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.